Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin ada di antara kamu yang mengenal Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya, misalnya karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, dan lain-lain. Kalau kamu berasal dari latar belakang gereja-gereja Pentakosta seperti GPDI, GPPS atau Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, GBI, Betani, dan lain-lain, kemungkinan besar kamu sering mendengarkan penekanan pada karunia-karunia roh ini. Apakah di dalam keluarga dan gerejamu ada kasih? Ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri? Seperti dalam Filipi 2 ayat 3. Semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang membentuk dan membangun kita masing-masing sehingga kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-15. Pada pelajaran ini, kita akan secara khusus membahas bagaimana peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dalam Markus 1 ayat ke-10 dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Markus 1 ayat yang ke-12. Menjelang kematiannya juga kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada murid-muridnya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di sorga. Dalam surat 2 Korintus, Paulus banyak menceritakan pengalamannya yang berat dan penuh dengan penderitaan. Ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam diri kamu.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai 14. Jadi kehidupan Paulus dengan pelayanannya memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus ia hadapi. Meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Ia mengatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, itu maksudnya Roh Kudus itu, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Mungkin muncul pertanyaan pada dirimu, bagaimana Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu? Pertanyaan ini dijawab Paulus dalam pasal berikutnya, yaitu 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi bagi Paulus jelas Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ia peroleh lewat Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Tadi sudah disinggung janji Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus yang juga disebutnya sebagai penghibur. Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan galau. Perasaan itu biasanya akan segera hilang apabila kita berjumpa dengan seseorang, teman atau sanak keluarga yang mampu menghibur kita, memberikan nasihat, dan menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali. Penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter. Dalam bahasa Inggris, kata comfort yang merupakan akar kata comforter berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu cum, yang artinya bersama-sama, dan forte, yaitu kekuatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata comfort atau menghibur itu artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Roh Kudus atau Roh Penghibur inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini, kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Roh Kudus atau Roh Penolong disebut juga Roh Kebenaran. Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-26 juga kita lihat peranan Roh Kudus di sini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus di sini berperan untuk mengajarkan dan mengingatkan akan firman Tuhan yang pernah kita dengarkan. Sehingga ketika kita mengalami suatu masalah atau menghadapi pergumulan, maka kita akan dikuatkan oleh firman yang diingatkan oleh Roh Kudus tersebut. Selanjutnya, dalam Yohanes 16, ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-11, kita juga melihat peranan daripada Roh Kudus. Demikian, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya, termasuk dalam hal pertobatan, itu juga merupakan pekerjaan atau peranan dari Roh Kudus. Jadi kalau seseorang bertobat, ini merupakan anugerah Allah. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya, termasuk insaf dari dosa atau pertobatan, itu adalah karunia dari Allah. Jadi kalau di dalam hati kita timbul rasa insaf atau penyesalan akan dosa, maka kita harus segera meresponi dengan kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa, dan segera berbalik, bertobat kepada Tuhan. Sampai di sini pelajaran kita tentang Roh Kudus dan peran Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.